Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syahrul Ramadan syahrun kataballahu lakum siyamahu wa sanadtu lakum qiyamahu wa man shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dhanbihi yawma yadkhuluhu. Sallallahu wa sallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para asatidz yang saya muliakan, kemudian segenap jajaran kepengurusan Masjid Baitul Muttaqin yang saya hormati, khusus kepada orang tua kita Bapak Haji Abdurrahman serta jajarannya, Bapak Samsul Haryanto, mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para orang tua, para sepuh, para tokoh masyarakat yang saya hormati, khusus dari Mushola Taqwa ada Bapak Haji Muharram, dari Mushola At-Taubah ada Bapak Haji Bulani, kemudian dari Mushola Ikhlas ada Bapak Soleh, kemudian dari Mushola Al-Husna ada Bapak Nur dan beserta rekan-rekan. Kemudian yang belum terlihat hari ini Mushola Al-Muhajirin dan Nur Amal ya, belum terlihat, mungkin masih dalam perjalanan. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kepada para tokoh masyarakat, para sesepuh, khusus kepada Bapak RW kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Haji Sudrajat dan yang lain-lain yang tidak dapat disebutkan oleh satu persatu tentang orang sahabat saya. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadirin jamaah yang subhanallah. Sama-sama mari sama-sama kita memanjatkan pujian dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan yang paling utama tentunya adalah nikmat iman dan Islam, sehingga pada pagi hari yang mulia ini kita masih bisa meluangkan waktu kita, melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini, tentunya dalam rangka melaksanakan kewajiban kita selaku kaum muslimin, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang sudah kita upayakan untuk lancarnya taklim ini, untuk lancarnya acara kuliah subuh ini, semoga semuanya menjadi catatan amal saleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam mari sama-sama kita curahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kepada kita yang senantiasa berusaha bertaat kepada ajaran-ajarannya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin rahimakumullah, tidak terasa Ramadan yang kita jalani ini sudah masuk pada hari yang ke-20. Alhamdulillah, dari hari pertama, kedua, terus tidak terasa, tahu-tahu hari ini sudah masuk hari yang ke-20. Oh Bapak hadirin rahimakumullah, kalau kita sudah memasuki 20 hari, berarti yang sudah kita lakukan lebih banyak ketimbang sisanya, tinggal 10 hari. Dan cuma kalau kita lihat apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi begitu 10 hari terakhir tambah semangat ya, ibadahnya tambah ditingkatkan dengan iktikaf, kemudian dengan berzikir, membaca Quran dan lain sebagainya. 10 hari terakhir semakin akhir semakin semangatnya ditingkatkan. Dan kalau kita kayaknya kebalikannya, tambah mau habis, tambah semangatnya berkurang. Nah makanya kalau Bapak hadirin rahimakumullah, apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki
ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan suci Ramadan. Insya Allah ya. Karena sebentar lagi tentunya kalau sudah masuk 20 hari terakhir ya tinggal sedikit sisanya supaya kita bisa bersungguh-sungguh di dalamnya, supaya kita bisa lebih bersemangat di dalamnya. Allah janjikan di akhir-akhir Ramadan ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Nah, siapa saja yang bersemangat di 10 hari terakhir ya, kalau ada yang nanya kapan tuh Lailatul Qadar turunnya, nah ini memang tidak bisa dipastikan. Meskipun ada sabda Nabi yang menyatakan begini, "Faman kana mutahaqqiyaha falyataharraha fi lailatis sabti wa isriha." Kata Nabi, siapa yang ingin semangat mendapatkan Lailatul Qadar itu, coba dicari pada malam 27 Ramadan. Kata Nabi begitu dalam sabda Nabi. Kemudian para ahli hadis yang menafsirkan bahwa tidak melulu malam 27, boleh jadi malam 21, boleh jadi malam 23, malam-malam yang ganjil di 10 hari terakhir ada kemungkinan Allah menurunkan Lailatul Qadar. Karena itu kita diperintahkan mulai dari malam 21 terus sampai malam terakhir supaya ditingkatkan lagi semangat ibadahnya agar kita bisa mendapatkan malam kemuliaan yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Nah itu di bagian terakhir Ramadan ada keistimewaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa malam Lailatul Qadar. Kalau orang pas bertepatan beribadah pada malam hari itu, maka ibadahnya ini disamakan dengan orang yang sedang beribadah kurang lebih 1000 bulan. Atau kalau kita pindahkan 1000 bulan kepada tahun itu kurang lebih 83 tahun Subhanallah. Ya, ibadah malam itu pahalanya sama dengan 83 tahun. Umur kita aja belum tentu nyampe 83. Ya. Karena umur kita itu kata Nabi dipatok 60-70. Ya. Amaru imati mabaina sittin wa sab'ina sanatan wa aqallu man yajuzza. Jadi kisaran umur umatku kata Nabi itu kisarannya antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqallu man yajuzza ada yang lebih dari itu, ada yang 80, 90, bahkan ada yang sampai 100, tapi sedikit ya. Umumnya rata-rata 60, 70 selesai, 60, 70 pulang, 60, 70 dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita yang hari ini usianya sudah memasuki 59 tahun 11 bulan 25 hari. Ya siap-siap ya. Atau 69 tahun ya, 69 tahun 11 bulan udah 27 hari ya, udah mendekat 60, udah dekat 70. Udah siap-siap dah, banyakin bekal. Gua kata anak muda gua masih jauh loh, belum tentu ya. Karena ajal enggak demikian. Ini secara umum ya, orang-orang yang usianya 60 70 kata Nabi, ini segera akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti yang muda masih lama, belum tentu. Karena banyak kejadian yang muda malah duluan ya. Apalagi kalau anak mudanya udah kena narkoba, alhamdulillah itu minuman keras, nah ini udah pasti lebih dekat ajalnya. Kenapa? Karena narkoba membunuh ya, over atau minuman keras juga membunuh. Saya sering kita dengar tuh kalau bila ada berita anak muda mabuk oplosan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau mabuk nggak punya duit, setir terus dicampur apa tau? Ya diminum air koyor, narkoba. Nah ini anak muda rata-rata ini nggak jaminan anak muda umurnya lebih panjang, masih lebih panjang. Ini nggak jaminan karena sesungguhnya urusan ajal ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah kemudian Bapak hadirin rahimahullah, salah satu di antara keistimewaan yang ada pada bulan suci Ramadan dan orang-orang yang melaksanakan ibadah di dalamnya ini disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya ketika
doanya itu tidak ditolak. Jadi ketika kita sedang ada dalam keadaan siam, saum atau puasa, maka doa-doa kita itu tidak terhambat. Doa-doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sedang ada dalam keadaan berpuasa. Baik di awal, baik di tengah maupun seperti sekarang di akhir-akhir Ramadan sudah masuk 10 hari terakhir, maka posisi kita ada dalam keadaan puasa. Kata Nabi kita, salah satu ada 3 kelompok orang yang telah turun dakwah tidak ditolak oleh Allah doanya. Ini ada 3, ya. 3 kelompok orang yang doanya pasti dijawab. 3 kelompok orang yang doanya tidak tertolak. Yang pertama, as-shaimu hatta yuftir. Yang pertama, orang yang sedang berpuasa sampai dengan dia berbuka, maka doanya ini dijawab oleh Allah, doanya tidak terhalang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Bapak hadirin Allah, mumpung kita masih ada dalam keadaan puasa. Kan kalau di luar Ramadan mah kita jarang puasanya. Ada memang yang rajin ya kayak puasa Senin Kamis ada, yang puasa ayam bibit ada. Cuman enggak banyak, rata-rata kita mah puasanya cuma bulan Ramadan. Benar apa enggak? Ya kebanyakannya ada, saya bilang yang rajin itu ada. Senin Kamis dia puasa, ayam bibit ada, ya. Atau bahkan kalau yang lebih rajin di puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari ada yang gitu. Tapi umumnya rata-rata kita enggak puasa. Ya, rata-rata enggak melaksanakan puasa sunnah, ya. Kalau Ramadan saja tidak diwajibkan, ya bisa jadi memang kita memalas sekali puasanya. Cuma karena wajib saja, karena termasuk daripada rukun Islam saja, sehingga kita melaksanakan ibadah puasa ya di bulan Ramadan. Maka jangan disia-siakan nih momen puasa kita ini dengan salah satunya memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi menjanjikan tidak tertolak doanya orang yang sedang berpuasa. Karena itu perbanyak doa. Kan kita mau banyak Pak hajatnya. Kebutuhan kita itu banyak, ya cita-cita kita itu banyak kepada Allah. Maka di saat-saat kita ada dalam keadaan berpuasa, banyak-banyak kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengen diberikan kesehatan, pengen dijauhkan dari bala ya yang sekarang masih ramai soal COVID-19 ini. Kita minta nih mumpung kita lagi puasa supaya negara kita, bangsa kita, masyarakat kita dihindarkan dari penyakit ya yang mencekam ini, yang menakutkan ini, ya pandemi yang mendunia ini, supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang keinginan kita sifatnya itu karir, ya. Ada juga keinginan kita yang sifatnya macam-macam jabatan dan lain sebagainya. Maka minta kepada Allah supaya urusan-urusan kita diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, doa orang yang puasa itu tidak terhalang. Kenapa? Doa orang yang puasa itu pasti diijabah
diberikan wewenang untuk mengurus masyarakat. Ini namanya imamul adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Makanya kalau dalam Islam, subhanallah, seorang pemimpin kecilnya RT, RW sampai presiden itu pemimpin. Jadi dalam Islam, kalau sudah dia memimpin, kemudian dia memimpin dengan adil, pahalanya besar luar biasa. Pahalanya besar luar biasa. Bahkan mohon maaf, kalau kita buka literasi buku-buku fikih, ya, yang imamin sholat harusnya pemimpin, lebih afdal. Ya. Jadi kalau ada Pak RT yang lebih utama. Kalau ada Pak RW yang lebih utama. Jadi imam sholat, mau jadi imam sholat, mau apa namanya, mau imamin orang yang meninggal, menjalankan orang yang meninggal, ini semua ini diberikan keutamaannya kepada imam, kepada pemimpin. Ya. Kenapa? Karena konsep Islam begitu. Kalau namanya umarok pemimpin, ya, kalau mau disebut adil, dia paham tentang ajaran agamanya, kemudian dia melaksanakan syariat ajaran agama Allah, kemudian dia memimpin masyarakat. Maka itu lebih utama. Bahkan kami menyatakan doanya dijawab, ya, doanya tidak tertolak. Kenapa? Karena luar biasa imamul adil, pemimpin dalam Islam itu luar biasa derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau dulu contohnya itu pemimpin itu menderita, ya, pemimpin itu susah, pemimpin itu ya, lebih apa namanya, lebih merasakan ketidakenakan, ketidaknyamanan, ya, dibandingkan dengan rakyat. Dulu itu contoh pemimpin. Kalau sekarang kan ya soal jarang yang itu ada, tapi nggak banyak, ya, ada tapi nggak banyak. Contoh misalnya kita punya perwakilan di DPR. DPR itu apa namanya, Dewan Perwakilan Rakyat, gitu kan? Ini sebenarnya mereka itu yang harus merasakan kesulitan, mereka itu yang lebih dulu, ya, seharusnya merasakan ketidaknyamanan yang ada di masyarakat. Ini kadang-kadang kembali, ya, wakil rakyat, rakyatnya susah tapi wakilnya senang luar biasa, ya. Wakil rakyat yang belangsak tapi wakil rakyatnya megah luar biasa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi imamul adil, ya, pemimpin yang adil, ini doanya tidak tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau imam nggak adil gimana? Ya, satu dosanya juga besar. Yang kedua pasti doanya tidak akan dijawab. Kenapa? Karena dia memimpin bukan dengan keadilan tapi dengan kezaliman. Kerjanya bohong, kalau bohong nggak pernah ada benernya. Ya, masyarakat pemudik jadi bingung. Ini katanya boleh, ini kagak boleh, ini boleh, kita bingung. Ya, yang benar yang mana? Udah senang-senang tuh rakyat, udah senang-senang tuh masyarakat boleh pulang kampung. Ujung-ujungnya kagak boleh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rakyatnya nanya, masyarakatnya nanya, oh, yang pulang kampung tuh Uber, giliran orang dari luar negeri suruh datang. Wah, gimana ceritanya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini contoh, ya. Ada pemimpin yang adil, pasti doanya dijawab pahala besar, insyaallah. Tapi sebaliknya, pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak adil, maka di samping dosa besar, tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah juga luar biasa besarnya. Na'udzubillah. Jadi, ya, KLT kelas masyarakat kita dulu lah. Kita harus memberikan semangat kepada mereka kawan tersebut, ya. Kalau mereka memimpin dengan adil, mereka disejajarkan, ya, dengan orang-orang yang sudah berkuasa, mulia di hadapan Allah karena doanya tidak tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, Bapak yang masih berdoa, ya. Yang ketiga, doa orang yang tidak tertolak, doa orang yang pasti diijabah oleh Allah. Yang ketiga adalah doaul mazlum, doa orang yang teraniaya, doa orang yang dalam posisi dizolimin, dicurangin, disakitin, ya. Ini doanya orang-orang yang diijabah. Salah satu doa yang diijabah oleh Allah, posisi yang ada dalam keadaan sedang dizolim, baik oleh pejabat, baik oleh
yang kemudian dinilai ya, oleh orang lain itu sebagai tindakan kezaliman. Ya, contoh misalnya ada orang yang mengadakan acara maulid kumpulan orang, kemudian dipanggil karena dianggap ini melanggar aturan protokol kesehatan. Kemudian contoh kasus lain, ada juga orang yang kemudian mengadakan acara resepsi pernikahan kumpul-kumpul, tapi nggak diapa-apain, padahal kumpulnya sama, ya. Yang satu kumpul dalam acara resepsi pernikahan, yang satu kumpul dalam acara maulid. Yang ada di acara maulid dipanggil, ditangkap, yang ada di resepsi juga sama-sama kumpul yang tidak ditangkap. Ini contoh, ya. Contoh orang yang kemudian dilakukan secara zalim. Nah, maka orang yang diperlakukan zalim seperti itu, kalau dia angkat tangan kepada Allah, mohon doa kepada Allah, pasti doanya akan dijawab, tidak terhalang. Makanya hati-hati ya, kalau doa orang dizalimin, masya Allah ini cepat dijawab oleh Allah. Saking apanya? Saking Allah kemudian apa namanya? Ya, begitu memperhatikan. Ya, saking Allah itu ridho kepada orang yang dizalimi, kemudian dia sandarkan nasibnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan orang kalau udah dalam keadaan seperti itu, Pak, nggak ada daya dan kekuatan, ya, nggak punya kemampuan, yang diharapkan hanya bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang dizalimi doanya cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Bapak hadirin rahimahullah, ada pemahaman ya, makhum mukhalafah, pemahaman yang sebaliknya dari itu. Kalau doa orang yang terzalimi ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita ini seharusnya menghindarkan diri dari perbuatan zalim. Ya, jangan kita melakukan kezaliman kepada orang lain. Mohon maaf ya, kalau dosanya sama Allah, mohon maaf, dosa kita kepada Allah misalnya tahun kemarin kita nggak puasa, atau tahun kemarin kita masih disukani dari sholat yang 5 waktu, tahun ini kita insaf, taubatan nasuha, ya Allah, saya bertahun-tahun nggak puasa, ya Allah, saya beberapa tahun nggak sholat. Begitu dia sadar insaf, mau puasa, mau sholat, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau urusan kita dengan Allah mudah, tapi mohon maaf, kata Nabi, kalau urusannya dengan sesama manusia, ya, urusannya antara manusia dengan manusia, Allah nggak ikut campur sebelum dua belah pihak itu saling menghalalkan. Maka wajar kalau kami mengatakan dosa itu modelnya ada 3, kata Nabi, ya. Ada dzambun yukfar, dosa yang diampuni. Dzambun la yukfar, ada dosa yang tidak diampuni. Kemudian yang ketiga, wa dzambun alladzi jazali, ada dosa yang pasti Allah akan tunaikan balasannya. Kalau yang burhan ini yang ketiga. Ya. Kalau dosa yang diampuni itu kata Nabi kita, bainaka wa baina rabbika. Dosa-dosa yang diampuni Allah itu adalah urusan dosa antara kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dosa yang tidak diampuni, apa itu? Dosa yang kemudian terbawa mati karena kita menyekutukan Allah dalam keadaan musyrik, kita mati naudzubillah, maka ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yang dikatakan tadi berat, ini adalah dosa alladzii jazali, pasti ditunaikan, pasti ditegakkan nanti di hadapan Allah balasannya. Bainaka wa baina Allah, ini adalah antara kita dengan sesama kita, antara urusan manusia dengan sesama manusia. Hati-hati. Ya. Kalau sudah urusannya dengan sesama manusia, ngambil hak orang lain secara zalim misalnya, atau mengambil tanah orang secara zalim, apapun yang kita lakukan, kezaliman yang berkaitan dengan sesama manusia, ini nanti pasti akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi menyatakan dalam sabda yang lain, yang bikin bangkrut amalan kita gara-gara kita jahat sama manusia. Hati-hati. Kata Nabi dalam sabdanya yang panjang, Nabi menyatakan, Nabi bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, atadruna man al-muflisu? Wahai para sahabat, tahukah kalian siapakah orang yang muflis itu? Muflis itu bangkrut, Pak. Ya. Kalau kasih nama anak yang benar, jangan sampai salah, jangan sampai
muslim, orang yang membuat kebaikan. Tapi kalau muflis, bangkrut. Jadi kadang-kadang kalau asal Arab aja lah, gua kasih nama gua anak gua Muhammad Muflis, bangkrut, betul. Jangan sembarangan ya, harus tahu artinya. Kalau baik, insya Allah ini sebagai doa ya. Nah, siapa orang yang bangkrut itu? Kata Nabi bertanya kepada para sahabat. Sahabat bilang, al-muflisu fina, orang yang bangkrut di antara kami adalah man la dirham wala mata. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang enggak punya dirham, enggak punya uang, orang yang enggak punya harta benda. Kata para sahabat begitu. Kata Nabi bukan. Orang yang enggak punya duit belum tentu bangkrut, orang yang enggak punya harta benda belum tentu bangkrut. Kemudian sahabat bingung, siapa yang dimaksud bangkrut itu wahai Rasulullah? Kata para sahabat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi begini, Pak. Al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut di antara umatku adalah man yakni yaumal qiyamati bi sholatin. Orang yang datang di hadapan Allah pada hari kiamat dengan pahala salatnya. Saya tanya, kalau orang punya pahala salat, berarti dia suka salat enggak, Pak? Salat. Ya, karena Nabi mengatakan dia datang dengan membawa pahala salat. Wa ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa zakatin wa siyamin. Ada pahala zakatnya, ada pahala puasanya. Berarti ini orang salat, ya, zakat, ya, puasa juga, iya. Karena ada pahala-pahalanya yang tidak datang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kata Nabi kita, di samping dia datang dengan pahala salatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, wa ya'ti qad satama hada. Tapi orang ini datang juga dengan membawa dosa satama hada, suka mencaci maki orang. Satu, ya. Kemudian di samping dia bawa pahala-pahala ibadah tadi, qad satama hada, suka mencaci orang, wa qadhafa hada, suka menuduh orang. Asal tuduh aja, asal fitnah aja. Ya, jadi itu dolim. Ya, suka caci maki orang tanpa alasan menggerakkan, suka menuduh, qadhafa hada, apalagi sampai menuduh berzina. Hati-hati, ya. Ini dolim nih, kalau nggak benar. Ya. Kemudian wa hada, suka pukul orang tanpa alasan yang dibenarkan. Wasafaqa dama hada, bahkan sampai suka menumpahkan darah orang lain. Padahal dia sholat, padahal dia suka puasa, padahal dia suka zakat, tapi dia suka mencaci maki orang, dia suka menuduh orang, dia suka memukul, bahkan menumpahkan darah orang
kulihat ilanar, dia pada akhirnya dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, itu dibantu tuh namanya. Ya, itu orang yang bangkit beneran tuh, sholat iya, puasa iya, zakat iya, tapi karena dia zalim kepada orang lain, banyak yang dia zalim, sehingga yang menjadi pahalanya habis hanya untuk membayar kezaliman. Pahala yang ada habis, dosa orang ditimpakan, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Alhamdulillah, subhanallah, billah. Nah ini kan, ya kalau Bapak hanya Allah, ini akibat kezaliman yang dilakukan oleh kita kepada sesama manusia. Jangan kita menzalimi orang lain. Itu tadi yang kita bahas, orang yang suka sholat, orang yang suka puasa, orang yang suka zakat, suka ibadah, tapi karena dia zalim kepada orang lain bisa batu. Coba Pak, gimana? Ya, kalau dia melakukan kezalimannya ini, puasa kagak, sholat kagak, zakat kagak, tapi zalimnya terus-menerus, waduh saya bingung bayangnya. Orang yang ada pahalanya ada makhluk, apalagi orang kagak ibadah, tapi jahat sama manusia, bagaimana dosa-dosanya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka itu, kalau Bapak dan Allah, jaga hubungan baik kita dengan sesama manusia, jaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, ya, kalau kita bisa menjaga itu, ya, jaga hubungan baik dengan Allah dengan manusia, insya Allah dunianya hasanah, akhiratnya hasanah. Insya Allah. Jadi Bapak dan Allah, tinggal 10 hari terakhir ini, ya, Ramadan kita sudah mulai 10 hari terakhir. Mari manfaatkan sebaik-baiknya, tingkatkan semangat ibadah kita di akhir Ramadan ini sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian salah satu keistimewaan Ramadan, ya, para yang puasa adalah doanya yang senantiasa dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disamakan, ya, posisi orang yang puasa itu dengan pemimpin yang adil, dengan doanya orang yang terzalimi, sehingga antara dia dengan Allah tidak ada lagi hijab doanya yang pasti dan dikabulkan. Mintalah kita kepada Allah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba bertanya tentang aku, katakan aku dekat dan aku akan kabulkan doa orang yang meminta kepadaku. Itu Bapak hadirin rahimakumullah, ya, sama-sama memasuki bulan terakhir, tingkatkan lagi ibadah kita, tingkatkan lagi tadarus kita, tingkatkan lagi semangat amal soleh kita untuk menggapai ridho Allah, maghfirah Allah, dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak dan rahmatullah, ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan lebihnya saya mohon dikurang dari maaf yang seluas-luasnya. Ada Allah, wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.